Adapun Imam Syafi'i meneliti tentang sisi fikih haid dan nifas. Beliau mendalami sekitar 9 tahun. Dan beliau berkata, saya mendalami tentang haid dan nifas pada kaum wanita 9 tahun dan saya berhasil kuasai. Tapi saya tidak menguasai hatinya wanita, kata Imam Ahmad. Kemudian adapun ini Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Mughni, dia meneliti dari sisi jenisnya rahim. Kemudian jenis rahim ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, rahim panas. Orang punya mizaj panas. Ada ibu-ibu sifatnya panas lembab, panas kering. Kalau orang sifatnya panas, kebanyakan makanan panas, namanya kebanyakan berlebihan. Kalau orang panas, konsumsi panas tapi tidak kebanyakan. Atau makan panas tapi dinetralin dengan pendinginnya. Contoh, makan ayam sama sayur, jadinya panas dingin. Panas dia tidak bermasalah. Yang jadi masalah, kalau dia sudah tipenya panas, kebanyakan panas, nggak ada pendingin-pendinginnya. Kurang air, kurang sayur, kurang buah yang sifat dingin. Ditambahi emosinya, dia meledak-ledak. Dari sisi makanan emosi dikuasai, maka rahimnya bakal panas. Ketika rahim panas, ciri-cirinya disebutkan Al-Mughni dalam kitabnya ini. Ciri-cirinya yaitu apa? Ciri-cirinya haidnya seringnya lebih dari 10 hari. Kemudian permisi, bulu kemaluannya lebat dan banyak. Kemudian permisi, pasangannya, suaminya alias suaminya bakal permisi ketika hubungan suami istri bakal merasakan alat vital dan rahimnya sangat panas. Ini ciri orang panas. Panas. Berikutnya rahim dingin. Rahim dingin, sebaliknya pada rahim dingin ini haidnya bisa cuma 2 hari 3 hari ngeflek, dan sebaliknya juga bulu kemaluannya tipis dan sedikit. Permisi. Kemudian si suaminya bisa merasakan ketika rahim dingin, ketika hubungan suami istri, suaminya bisa merasakan rahimnya dingin. Kemudian dari apa? Dari syahwatnya dingin. Bisa jadi si istrinya ketika diajak suaminya untuk hubungan suami istri di atas ranjangnya, dia menolak dan dia nggak punya syahwat. Kalau dia mendatangi ilmu syariat, dia nggak boleh menolak. Tapi dia dingin, nggak punya syahwat. Ketika orang tahu dalil, dia bakal berkata, "Mas, aku sedang nggak mood, Mas. Aku mager. Tapi karena ini dari Allah, aku layani dirimu, Mas. Tapi dimaklumi, aku lagi frigid, nggak nafsu. Tapi karena Allah, silahkan kau apakan diriku, Mas. Nih, tapi jangan menolak. Karena nggak ada dalam syariat syaratnya melayani suami harus mood. Kalau nggak mood nggak mengapa. Nggak ada syariat mengajarkan demikian. Ini kalau orang rahim dingin, ya. Kemudian kalau rahim panas, kalau muncul masalah rahim, dia apa? Kalau dia haidnya lebih dari 10 hari, bahkan HB-nya bisa sampai di bawah 10, bahkan ada yang 2,9, ada yang 2,5, ada yang sampai 3, karena haidnya sampai hampir 1 bulan. Kemudian rahim panas, kalau dia Allah takdirkan bisa hamil, maka potensi kegugurannya bakal tinggi. Kenapa? Dinding rahimnya tipis. Sebaliknya rahim dingin, dia dinding rahimnya tebal, bahkan potensi dia mandul dan tidak ada tempat untuk meletakkan sigat, embrio, dan seterusnya. Dinding rahimnya tebal. Kemudian rahim lembab. Ciri-ciri rahim lembab, sering dia mengalami keputihan. Dan dia dari sisi psikis juga ada padanya kelembapan numpuk, ditambah apa? Hobi makanannya yang lembab-lembab. Makanya nenek moyang kita sering mewasiati, jangan banyak makan timun, nanti becek. Itu kata-kata hikmah dari nenek moyang. Kemudian rahim kering. Rahim kering ini imma karena dendam berlebihan, imma karena sedih berlebihan. Akhirnya rahim kering. Dan kalau sedih berlebihan berkepanjangan, rahimnya kering. Sampai rahim kering, apa? Rahimnya mengkeret, mengecil. Ciri-cirinya apa? Permisi, setelah hubungan suami istri, sering dia bakal terjadi apa? Dia bakal sering terjadi perlecetan dan mengeluh kesakitan. Itu ciri rahim kering. Kalau sudah rahim kering, berarti apa? Cari pelembabnya. Jangan orang punya rahim kering, kebanyakan kopi, kebanyakan jahe merah, kebanyakan daging sapi, kebanyakan jeruk, tambah kering. Nah, tambah kering. Nah, ini contohnya rahmani wa rahmakumullah jami'an.